Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan video kali ini berhubungan dengan percobaan hukum-hukum pemuaian gas. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lakukan sedikit percobaan sederhana mengenai hukum Gay-Lussac. Alat dan bahan yang bisa kita gunakan dalam membuktikan hukum Gay-Lussac itu piring, sini ada lilin, ada air yang diberi pewarna, sini ada gelas, ada korek api. Ini alat-alat yang bisa kita gunakan. Ini alat-alatnya semua ada di rumah, mudah kita cari. Nah, yang selanjutnya kita perhatikan langkah-langkah percobaan berikut ini. Percobaannya kita simak dalam video. Silahkan kita simak video berikut. Ini lilin dinyalakan. Setelah lilin dinyalakan, airnya kita tumpahkan ke dalam piring. Lihat permukaan air yang ada di piring. Setelah itu kita tutup lilin yang ada di gelas. Oke, lama-kelamaan lilin yang di dalam gelas mati karena dia kehabisan oksigen ya. Oke. Ini airnya tampak naik masuk semua ke dalam gelas. Itu. Nah, itulah langkah-langkah percobaan yang dilakukan. Oke, baik, kita cari atau kita catat hasilnya ya. Kita akan dapatkan hasil pengamatan yang tadi itu, keadaan air ketika gelasnya belum atau lilinnya sebelum ditutup oleh gelas. Airnya datar di atas piring ya. Bagaimana setelah lilin ditutup gelas, maka airnya naik mengisi gelas. Tidak ada air yang tersisa di luar gelas. Jadi airnya masuk semua. Nah, dari hasil pengamatan ini bisa kita simpulkan bahwa ketika suhu dalam gelas naik, yang berasal dari nyala lilin tadi, maka tekanan dalam gelas akan naik. Tekanan dalam gelas akan lebih tinggi dari di luar gelas, sehingga mengakibatkan tekanan udara yang ada di luar itu menekan air masuk ke dalam gelas. Itu ya. Jadi dapat disimpulkan secara matematisnya bahwa P itu berbanding lurus dengan T, atau tekanan berbanding lurus dengan suhu. Ketika suhunya naik, maka tekanannya akan naik, dan suhunya rendah, tekanannya akan rendah. Itu untuk percobaan Gay-Lussac. Berikut percobaan kedua mengenai hukum Charles. Alat dan bahan yang bisa kita gunakan yaitu 2 botol air mineral bekas, tutupnya yang sudah diberi lubang. Sini ada selang, ada sedotan, ada plastisin yang nanti digunakan untuk penyumbat. Di sini ada klem segitiga siku. Ini untuk memudahkan kita memasangkan selang ke dalam tutup botol. Ini ada air panas dan ada air es. Kita saksikan langkah berikutnya, yaitu langkah-langkah percobaan merangkai alat dengan menyaksikan video berikut. Baik, kita saksikan video cara merangkai alat-alatnya. Sini selang disambungkan di tutup botol yang sudah dilubangi, lalu ditutup, dirapatkan menggunakan plastisin. Tutup botol 1, kita pasangkan sedotan, lalu kita masukkan ke dalam atau pasangkan ke botol yang berisi air. Langkah kedua, kita sambungkan selang ke tutup botol yang kedua. Ke tutup botol, dan nanti
sama yang ini juga disambung atau ditutup dengan plastisin. Oke, setelah rapat kita pasangkan tutup ke botol yang kosong. Begitu. Setelah merangkai alat, kita lanjutkan ke langkah percobaan berikutnya, yaitu cara menggunakan alat. Saksikan videonya berikut ini. Baik, ini video cara menggunakan alatnya. Ini botol kosong dimasukkan dulu ke dalam air panas. Kita saksikan perubahannya. Terdapat gelembung-gelembung udara di dalam air. Setelah itu kita masukkan botol kosong tersebut ke dalam air es. Ini tampak ada air yang masuk ke dalam botol kosong. Ini deras menetes, mengalir. Nah, kita bisa lihat di botol kosong menjadi ada airnya. Nah, begitulah cara menggunakan alatnya. Mari kita ambil data dari hasil percobaan tadi. Dari hasil pengamatan, hasil percobaan, kita lihat ketika botol dimasukkan ke dalam air panas, ada gelembung udara di dalam botol yang berisi air. Sedangkan ketika botol dimasukkan ke dalam air es, air dalam botol yang berisi air mengalir ke dalam botol yang kosong. Jadi dua-duanya sekarang menjadi ada airnya. Kita bisa tarik kesimpulan bahwa pada ruang tertutup, yaitu dalam botol tadi ya, jika suhu botol kosong dinaikkan suhunya, akan meningkatkan volume gas yang ada di dalam botol kosong. Ini terbukti dengan adanya gelembung-gelembung udara. Jadi volume gas yang ada di botol kosong bertambah, pindah sebagian ke dalam botol yang berisi air. Jika suhu botol kosong diturunkan, suhunya tadi dimasukkan ke dalam es, akan menurunkan volume gas yang ada di dalam botol kosong sehingga dapat menarik air yang ada di dalam botol yang berisi air. Gitu. Atau secara matematikanya kita dapat tuliskan bahwa tekanan berbanding dengan suhu. Jadi tadi suhunya dinaikkan, volumenya bertambah. Kalau suhunya diturunkan, volumenya berkurang. Percobaan hari ini kita cukupkan. Terima kasih. Kita akan lanjutkan ke percobaan-percobaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.